Kami dari kelompok 1. Kita akan mensimulasikan terkait model pembelajaran yaitu problem based learning. Apa semuanya? Selamat menyaksikan. Model Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa atau mahasiswanya untuk berpikir secara kritis dan berperan aktif dalam menyelesaikan suatu masalah di dunia nyata baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Karakteristik PBL yang pertama ada berpusat pada peserta didik, kedua fokus pada masalah otentik, tiga belajar berbasis kelompok, empat guru berperan sebagai fasilitator, dan kelima pembelajaran secara mandiri. Kelebihan dari model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar murid. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning yang pertama yaitu membutuhkan proses yang lebih lama, yang kedua yaitu menuntut kesiapan guru dan murid yang tinggi, yang terakhir yaitu tidak semua murid dapat beradaptasi dengan baik. Pada demonstrasi ini, guru akan menerapkan langkah-langkah PBL melalui sebuah permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Yuk, simak proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Dari 40 kelas ini hadir semua? D-nya tidak masuk, Pak. Oh, berarti Dehya doang? Iya, Nggak ada lagi? Oke, berarti Dehya tolong dicatat ya ketua kelasnya. Pertama-tama terima kasih karena kalian sudah hadir di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan aman dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Udah selesai. Oke, di sini kita akan membahas perubahan sosial. Dan sebelumnya di pertemuan kemarin, ada yang masih ingat kita belajar apa? Konflik sosial Pak. Konflik sosial, oke bagus. Berarti yang mana masih ingat nih materinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia di era modernisasi, khususnya pada perubahan sosial yang ada. Dan di sini Bapak mau tanya dulu ke teman-teman semua, pernah nggak di sini ada yang lihat kalau di lingkungan sekitar kita kayak perubahan-perubahan itu ada yang sekarang itu berubah jauh banget dari sebelumnya? Ada pernah ngeliat dan bisa jelasin? Oke. Arin, boleh? Kalau di rumah saya, sekarang kalau belanja nggak perlu ke pasar tradisional, Pak. Jadi sekarang bisa melalui handphone aja atau lewat online. Oke, bagus sekali Arin. Beri tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran online yang sebelumnya kita harus pergi ke pasar dulu, tapi sekarang udah ada gadget, ada handphone kita yang bisa tinggal klik doang terus besok langsung nyampe. Itu merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial di era modernisasi. Nah, di sini kita akan lihat dua gambar dulu. Bapak minta kalian untuk amati dan kita diskusi. Dari perbedaan yang kita lihat dari kedua gambar ini, siapa nih yang bisa ngasih penjelasan? Saya Pak. Oke Alfi, boleh? Jadi itu ada dua gambar. Gambar keduanya itu sama-sama membajak sawah, tapi di gambar yang pertama itu masih tradisional Pak, pakai kerbau. Dan yang gambar yang kedua itu udah modern, pakai mesin traktor. Oke, terus perbedaan dari kedua ini betul sekali yang dibilang oleh Alfi, yaitu adanya perkembangan teknologi dan juga pendidikan atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan mesin ya khususnya. Jadi kita untuk manusia yang pada saat zaman dahulu menggunakan teknologi dari hewan ataupun secara manual, namun sekarang sudah adanya mesin untuk memperingankan pekerjaan kita. Dan di dua gambar ini merupakan contoh kedua dari yang pertama tadi menggunakan pembelajaran online. Terus juga di sini ada petani yang membajak sawah. Dan di sini kita akan membahas dari tujuan pembelajaran kita. Kita akan mencapai 3 goals. Yang pertama untuk paham nih konsep dari ciri-ciri modernisasi juga. Dan yang kedua kita bisa paham dari bentuk perubahan sosial di Indonesia ini, era modernisasi itu apa aja. Dan yang ketiga kita bisa mendeskripsikan
dari fenomena modernisasi di kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Pada tahap ini, guru sedang menerapkan langkah pertama dalam problem based learning, yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah yang merupakan bagian dari sintak pertama. Guru akan memberikan permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, agar peserta didik tertarik dan mulai berpikir kritis terhadap masalah tersebut. Lanjut, kita masuk ke pengertian modernisasi. Oke, kita fokus dulu. Di sini, modernisasi adalah yang pada artinya itu ada 3 kata. Ada modo, ada ernus, dan juga ada isasi. Modo itu artinya apa? Artinya cara. Kalau ernus, masa kini. Nah, penambahan kata isasi dari modern dan juga ernus ini artinya proses yang menuju pada cara-cara di masa kini. Modo yang artinya cara, ernus artinya masa kini, dan isasi artinya prosesnya. Jadi menurut KBBI dipersingkat lagi bahwa modernisasi ini adalah proses dari pergeseran dari sikap dan mentalitas dari warga masyarakat itu sendiri untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan pada masa kini. Nah, oke. Boleh diulang lagi dari Harin untuk menjelaskan dari KBBI modernisasi itu apa? Menurut KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, sebelum kita bahas dari yang lain-lainnya lagi, gimana sih cara kita mengetahui dari modernisasi itu sendiri dan ciri-cirinya itu apa aja? Kita lihat. Yang pertama di sini ada pola pikir, yang kedua ada corak aktivitas sehari-hari. Pola pikir pada masyarakat ini modern lebih punya cara pandang dan yang sikapnya itu lebih rasional dan juga menggunakan ilmiah, artinya menghargai ilmu-ilmu pengetahuan. Dan dari corak aktivitas sehari-hari ini, masyarakat modern secara umum itu menggunakan dan menerapkan teknologi yang terbarukan di kesehariannya masing-masing. Jadi ciri-ciri modernisasi ini ada yang pertama pola pikir dan kedua corak aktivitas sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Nah, di sini kita akan masuk ke gambaran dari kondisi masyarakat Indonesia pada saat menyambut era modernisasi. Berikut adalah gambaran dari kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Ada 2, yang pertama mode pakaian, terus juga industri dan bidang pekerjaan. Menarik ya. Untuk mode pakaian, kita bisa merasakan sendiri pada masa ini masyarakat Indonesia itu mulai mengikuti perkembangan yang ada, khususnya juga pada dunia pakaian yang sebelumnya itu kelihatan jadul atau kuno, tapi sekarang itu udah pada stylish nih, baik yang anak-anak muda sampai yang tua aja ikutan. Ada yang shining apa tuh? Shining shimmering. Nah, pokoknya kayak gitu. Jadi shimmer, betul. Oke. Nah, mode pakaian ini merupakan salah satu contoh yang pertama dari gambaran kehidupan masyarakat. Yang kedua ada industri dan bidang pekerjaan. Di sini perkotaan pabrik khususnya dari tekstil atau otomotif atau teknologi dan makanan. Di sini pedesaan itu juga ada, yaitu alat pertanian dengan mesin ataupun sistem yang lebih modern dibandingkan pada zaman yang tradisional. Dan bidang-bidang pekerjaan ini yang akan kita bahas yaitu juga berkembang seiring perkembangan zamannya itu munculnya profesi sebagai buruh pabrik, terus juga ada manajerial perusahaan dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang bergerak pada bidang jasa dan juga perdagangan. Jadi setelah adanya era modernisasi timbullah pekerjaan dan industri yang lebih meluas lagi. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga dari gambarannya adalah kualitas pendidikan. Meluasnya akses pendidikan nih bagi kita buat pada saat ini pembangunan sekolah ini gencar untuk ditingkatkan lagi di berbagai daerah, khususnya buat di kota dan juga di desa. Dan meningkatnya jumlah perguruan tinggi ini juga telah melahirkan banyak kalangan yang ahli gitu di berbagai bidang, khususnya buat teknologi sendiri ataupun pendidikan. Jadi kualitas pendidikan semakin berkembangnya zaman itu semakin meningkat. Dan di sini ada yang keempat, dunia hiburan. Contohnya, kalau di dunia hiburan ini ada seperti media massa yang dimana
pada saat zaman dahulu tuh cuma ada radio atau televisi, tapi sekarang udah bisa lebih modern lagi karena kita bisa melihat lewat layar kecil di handphone ataupun sebagainya. Dan ini juga mendorong kemajuan dalam industri musik maupun film yang melakukan kegiatan pada modernisasi di dunia hiburan. Jadi kita lebih mudah lagi untuk menikmati hiburan di modernisasi sekarang. Lalu yang terakhir, perhatian lagi. Di sini selain yang keempat tadi, ada yang terakhir yaitu gaya hidup. Ini menggambarkan keseluruhan ya. Jadi kita yang sebagai masyarakat konsumtif di sini juga mengubah pola dari konsumsi kita sendiri. Masyarakat itu cenderung lebih senang buat konsumsi produk-produk yang mungkin lebih bisa cepat gitu disajikannya dibanding yang produk tradisional. Contohnya toko-toko yang ada di setiap pusat keramaian itu bakal lebih gampang kalau kita dapetin lewat online dari yang tadi si Harin sebutkan. Jadi kita nggak perlu untuk belanja di mall ataupun tempat-tempat yang membutuhkan kita untuk secara langsung ketemu untuk dengan pembeli untuk membeli sesuatu yang apapun itu kita butuhkan di gaya hidup kita. Dan pada saat modern ini itu akan jauh lebih meningkat lagi dibanding pada saat zaman dulu atau pada saat tradisional. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kelima gambaran hidup? Pada tahap ini, guru sedang menerapkan langkah kedua dalam problem listening, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar yang merupakan bagian dari Sintak 2. Guru memaparkan materi mengenai gambaran kondisi masyarakat Indonesia dan sesekali guru akan melempar pertanyaan kepada peserta didik agar melatih fokus dalam proses pembelajaran. Oke, jelas semua. Nah, di sini kita ada studi kasus. Coba kita perhatikan dulu. Dari temanya ini menganalisis fenomena modernisasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada 5 ya tadi yang kita bahas. Yang pertama apa? Modern pakaian. Yang kedua? Industri dan bidang peternakan. Yang ketiga? Fasilitas pendidikan. Yang keempat? Dunia hiburan. Yang kelima? Gaya hidup konsumtif. Oke, jadi Bapak minta kalian untuk membagi 2 kelompok untuk mendiskusikan nih dari topik yang cukup kalian pilih satu aja tiap kelompoknya. Kalian bagi kelompok 2, saya minta yang kelompok 1 di depan, yang kelompok 2 di belakang bisa? Bisa, Pak. Oke, berarti kelompok 1 diketuai oleh Amanda, kelompok 2 atau Gadis, baik terserah, yang lainnya juga boleh. Jadi kalian diskusiin tema kalian itu mau apa dan nanti kalian kasih pendapat ke saya apa yang kalian pilih dari topik yang kalian pilih di kelompok, oke? Boleh, silakan berdiskusi. Coba dipahami lagi dari 5 studi kasus ini. Ada gaya hidup. Pak, selain nambahin contoh, boleh tambahin solusi nggak Pak? Oke, boleh, nggak apa-apa banget. Makasih Pak. Solusi jadi lebih bagus ya berarti studi kasus kita hari ini. Waktunya 5 menit ya, berarti sisa 3 menit lagi. Baik Pak. Oke, sudah selesai? Kalau ada yang mau ditanyain boleh nih ke Bapak. Misalnya kalian mau nanya soal gaya hidup ataupun gaya dari industri atau bidang pekerjaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebentar Pak, Oke. kita diskusi terlebih dahulu. Waktu sisa 2 menit ya. Model pakaian. Contohnya kalau mau ngasih solusi pada saat era Pak, izin modernisasi. bertanya. Oke, boleh. Adis. Industri dan pekerjaan itu harus dijelasin keduanya atau boleh salah satunya saja, Pak?
harus dua-duanya ya. Jadi industri itu kayak gimana kan di sini ada contohnya di kota sama di desa. Terus pekerjaannya itu tuh kayak yang lebih spesifiknya di kota sama desa itu pekerjaannya ada apa aja. Kayak gitu. Oke, jelas? Makasih Pak. Kelompok 1 udah nih kayaknya. Pak, kalau kita ngebahas tentang K-pop gimana Pak? K-pop. Boleh, itu masuknya berarti ke gaya hidup. Betul Pak. Oke, boleh. Oke, waktunya 1 menit lagi. Sedikit lagi selesai. Nanti Bapak minta untuk perwakilan jelasin, nggak perlu ke depan, berdiri aja cukup. Gimana yang K-pop dibahasnya gaya hidupnya? Belum Pak. akan dijelasin Pak. Oke. Kalau kelompok 2 pekerjaannya yang industri? Kalau di kelompok 2 itu yang desanya itu lebih ke pabrik Pak, sedangkan kalau yang modernnya itu di kota itu contohnya mall boleh ya Pak? Boleh. Soalnya itu kan gambaran dari industri sangat terbatas ya. Jadi di mall itu juga masuk nih. Buat yang di kota, yang di desa itu kan emang banyak juga nih pabrik-pabrik ya. Boleh. Sama mau nambahin yang gaya hidupnya juga nanti nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa, boleh. Jadi kita mengaitkan dari kehidupan masyarakat itu kelima-limanya itu apa aja kita diskusiin. Oke? Pada tahap ini, guru sedang menerapkan langkah ketiga dalam problem-based learning, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi, menganalisis penyebab masalah, serta mengeksplorasi solusi yang tepat. Waktu selesai. Boleh nih, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Udah siap kelompok 1? Siapa perwakilannya? Saya. Oke, Amanda boleh, silakan. Oke Pak, kalau dari kelompok 1 kami memilih topik gaya hidup karena kalau dari hasil analisis kami menunjukkan masyarakat sekarang itu lebih senang belanja ke mall dengan membeli produk-produk modern dari luar negeri dibandingkan ke pasar yang dengan banyak barang lokal atau produk tradisional. Contohnya itu seperti anak-anak Gen Z atau Gen Alpha kan suka banget sama Koreaan ya, membeli produk album K-pop atau juga lightstick, photocard gitu-gitu Pak. Nah, dari kelompok kami sendiri juga ada solusinya yang akan dijelaskan oleh Tris. Oke Pak, izin solusi dari kelompok kami itu ada 3. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing dengan produk impor. Yang kedua itu ada memperkuat promosi produk lokal melalui media sosial dan dekat dengan generasi muda. Dan yang ketiga itu mengangkat identitas dan budaya lokal dalam produk sehingga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh produk impor Pak. Oke, baik sekali dari Trias dan Amanda ya, kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Jadi topik yang dipilih tadi adalah gaya hidup, itu bagus sekali ya. Jadi karena kita harus membatasi nih dari arah modernisasi itu supaya nggak lebih konsumtif lagi, gaya hidup kita tuh harus kita batasin. Dan kita juga punya loh nilai-nilai tradisional yang nggak kalah tingginya dari nilai-nilai yang kita beli dari luar ataupun secara instannya. Kayak batik ya Pak? Ya betul, soalnya batik ini kan khas ya dari Indonesia, beda sama kemeja-kemeja luar yang mungkin kelihatannya kayak aneh nih, tapi karena perkembangan zaman jadinya bagus-bagus aja. Oke, lanjut ke kelompok 2. Apa nih? Siapa perwakilannya? Saya Pak. Oke, Dias boleh. Oke, kalau kelompok 2 itu pilih yang industri dan juga pekerjaan Pak. Nah, contohnya itu kalau untuk di desa mungkin lebih ke pasar ya Pak. Kalau yang tradisionalnya, nah kalau untuk modernnya itu di kota itu mall. Nah, jadi kami mengaitkan lagi nih Pak dengan jawaban kelompok 1 tadi, gaya hidup. Jadi gaya hidup konsumtif di mall itu didukung karena banyaknya pabrik modern yang memproduksi barang secara cepat di perkotaan. Nah, kita sebagai masyarakat itu tentu harus menyikapinya dengan bijak Pak. Itu untuk solusinya. Nah, mungkin teman saya menambahin Pak untuk solusinya. Baik, Pak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang tadi sudah Adis jelaskan. Jadi solusi dari kelompok kami yang pertama itu bijak dalam memberi. Jadi masyarakat itu harus paham Pak barang-barang apa saja yang dia butuhkan, tidak hanya membeli yang dia inginkan saja, jadi tidak konsumtif.
Lalu selanjutnya juga bisa saja dari masyarakat itu menerapkan gaya hidup yang sederhana, tidak menjadikan barang yang bermerek sebagai ukuran untuk pembeli barang tersebut, begitu Pak. Kalau dari kita. Oke, terima kasih. Kan kita pertanyaan lagi buat kelompok 2, Beatrice dan Amel. Bagus sekali ya di industri dan bidang pekerjaan nih yang dia pilih. Dan menyambungkan juga dengan yang tadi kita bahas sama kelompok 1, gaya hidup, supaya kita lagi-lagi tidak bersikap konsumtif yang berlebihan. Jadi kita harus pilih-pilih lagi, dan adanya industri serta pekerjaan yang semakin berkembang pada era modernisasi ini juga semakin banyak kayak ya hal-hal yang semakin berkembang gitu, kayak alat pertanian dan juga sistem-sistem yang memudahkan dari masyarakat itu sendiri, mau petani ataupun masyarakat umum yang hidupnya itu jadi lebih mudah. Tapi kalau kita terlena, maka kita akan keenakan, jadinya nggak bisa berkembang. Jadi kita harus bisa membedakan positif dan negatifnya. Kasih apresiasi lagi, kesan lagi, luar biasa. Jadi analisis keterkaitan antar kelompok ini Bapak apresiasi penuh. Namun setelah diskusi sekarang, waktunya kita Apa tuh Pak? Kuis. Nah, di sini kita kuis yang tadi masih belum menjawab punya kesempatan nih untuk bersuara ke teman-temannya. Jadi jawab dengan tepat dan pede ya. Bapak nggak mau kalian untuk pasif tapi aktif, oke? Oke Pak. Kuisnya kita mulai. Nah, di sini ada kuis modernisasi IPS kelas 9. Kalian jawabnya sistemnya cepet-cepetan. Oke, nanti angkat tangan dan Bapak kasih nilai lebih buat kalian yang menjawab. Bisa dimulai? Bisa Pak. Oke, 1, 2, 3. Salah satu ciri masyarakat yang mengalami modernisasi dari segi pola pikir adalah Saya mau Pak. Oke, Pinka. Yang C Pak. Yang C, memiliki cara pandang yang rasional, ilmiah, dan terbuka terhadap perubahan. Kita lihat betul atau tidak? Oke, betul. Selanjutnya, Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Rafa dulu. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? B. Proses kembali ke cara hidup tradisional. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, apa-apa, kita kasih apresiasi lagi. Jadi baca lagi ya. Nah, yang ketiga, contoh perubahan sosial budaya yang berlangsung dan berpengaruh dengan cepat adalah 1, 2, 3. Saya Oke, Afrima. banyaknya itu banyak tren fashion yang muncul. B. Banyaknya tren fashion yang muncul. Kita lihat 1, 2, 3. Oke, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, cepet-cepetan ya. Bapak hitung 1, 2, 3. Oke, Alfi, boleh. Jawabannya yang B Pak, meluasnya jangkauan sebaran media massa seperti YouTube dan Netflix di tengah masyarakat. Oke, berarti jawabannya yang B. Kita lihat. Oke, betul. Nah, yang terakhir nih, salah satu tantangan modernisasi adalah 1, 2, belum, sabar. 1, 2, 3. Oke, Trias, boleh. Yang A Pak, lunturnya nilai-nilai budaya lokal. Lunturnya nilai budaya lokal. Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke. Kita apresiasi penuh untuk semua kelas dari 7F ini ya, oke? Pada tahap ini, guru sedang menerapkan langkah keempat dan kelima dalam problem based learning, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, dan guru memberikan tanggapan terhadap solusi yang telah dipresentasikan. Nah, selesai sudah hasil dari kuis kita, maka kita balik lagi di sini dari pembahasan modernisasi. Ada kesimpulan, Bapak minta Pinka untuk membacakan dari kesimpulan ini. Oke, kesimpulan, jadi modernisasi adalah proses menuju cara-cara masa kini yang ditandai dengan pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan zaman.
Nah, serta mendorong perubahan sosial pola pikir lebih rasional, ilmiah, dan juga terbuka terhadap perubahan, serta penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian perubahan tersebut terlihat pada mode pakaian yang mengikuti tren dunia, perkembangan industri dan bidang pekerjaan melalui industrialisasi, serta munculnya berbagai profesi baru. Nah, meluasnya akses pendidikan yang meningkatkan kualitas pendidikan, berkembangnya dunia hiburan melalui media massa dan sarana hiburan modern, serta perubahan gaya hidup dan juga pola konsumsi pada masyarakat. Oke, terima kasih Pinka. Berarti dapat kita simpulkan bahwa modernisasi ini adalah cara pada masa kini yang ditandai dengan sikap dan mental masyarakat supaya hidup sesuai zamannya. Dan semakin berkembangnya zaman dari yang 5 gaya hidup gambaran tadi, semoga bisa memperluas akses pendidikan nih, khususnya kita, kalian sebagai murid dan saya sebagai guru, untuk lebih berkembang lagi kualitas pendidikannya dan serta perubahan gaya hidup dari tradisional ke modernisasi supaya bisa lebih baik lagi. Oke, berarti cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Tapi nggak afdol kalau kita nggak menutup pelajaran dengan yang tadi sudah dibuka dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Saya minta ketua kelas yaitu Alfi untuk memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih buat kita semua yang sudah hadir dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.